Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa bebas konteks, mata kuliah, teori bahasa dan automata. Bahasa dan tata bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks atau CFG adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi yaitu alfa menjadi beta. Batasan hanyalah ruas kiri atau A adalah sebuah simbol variabel. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah B diturunkan menjadi C, D, E, F, G dan D menjadi B, C, D, E. Tata bahasa bebas konteks atau CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama, seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam suatu bahasa. Adapun penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama, yaitu penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang kedua, ada penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga, penghilangan produksi epsilon. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi yang tidak pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Yang kedua, ada penghilangan produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A, B, C diturunkan menjadi D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Yang ketiga yaitu penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa diturunkan menjadi epsilon, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon, atau biasa disebut nullable 1. Adapun pembagian tata bahasa konteks. Yang pertama ada parsing, dan yang kedua ada ambiguitas. Parsing, untuk mengimplementasikan parser diperlukan TBBK dalam konteks free grammar. TBBK adalah sekumpulan simbol-simbol variabel atau non-terminal yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai yang masing-masing merepresentasikan bahasa. Bahasa yang direpresentasikan dengan simbol-simbol non-terminal diproses secara rekursif dengan suatu aturan-aturan yang biasa disebut aturan produksi. Tata bahasa bebas konteks atau tipe 2 memiliki elemen. Yang pertama ada terminal, yaitu simbol dasar yang tidak dapat diturunkan lagi. Terminal disebut juga token.
Yang kedua, ada non-terminal, yaitu variabel sintaktik yang masih dapat diturunkan lagi. Pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node yang disebut akar, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu penurunan terkiri atau leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkini yang diperluas terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu penurunan terkanan atau right derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal, terdapat tata bahasa bebas konteks, yaitu A menuju A diturunkan menjadi AAS, A diturunkan menjadi SBA. Nah, untuk memperoleh untaian AABBAA, simbol seperti itu dibaca menurunkan. Nah, dengan penurunan terkiri menjadi A menurunkan S menurunkan AAS, menurunkan ASBAS, menurunkan AABAS, menurunkan AABBAS, menurunkan AABBAA. Nah, dengan penurunan terkanan, S menurunkan AAS, menurunkan AAA, menurunkan ASBAA, menurunkan ASBBAA, menurunkan AABBAA. Nah, meskipun proses penurunan berbeda, namun akan tetap memiliki pohon penurunan yang sama. Biasanya, persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju kepada suatu untai yang ditentukan. Dalam hal ini, perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa menuju ke solusi. Yang kedua yaitu ambiguitas. Terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misal, terdapat tata bahasa bebas konteks. Contohnya, S menjadi SBS, SCS, A. Untuk memperoleh untai ABACA dengan cara pertama yaitu A menurunkan S menurunkan SBS, menurunkan SBSCS, menurunkan SBSCA, menurunkan SBACA, menurunkan ABACA. Nah, cara kedua yaitu S menurunkan SCS, menurunkan SBSCS, menurunkan ABSCS, menurunkan ABACS, menurunkan ABACA. Untuk untai yang sama, ABACA dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa konteks itu ambigu, bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan.
Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan, dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.